Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong mereka, akan tapi sengaja Allah biarkan orang-orang Palestina seperti itu karena Allah ingin mengangkat siapapun yang sadar. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang Yahudi, akan tapi dibiarkan begitu terus. Ini ujian bagi kita yang jauh dari Palestina. Kadang kita jangankan memberikan uang kita atau kita merelakan nyawa kita, kadang berdoa pun kita tidak, memohon pun kita tidak, memohon kepada Allah pun untuk orang Palestina tidak. Kalau kita kudu nazilah sesaat-sesaat kalau ada berita saja, padahal setiap saat ada nazilah di Palestina, pembantaian, pembunuhan. Dan musuh Allah orang Yahudi tidak akan diam. Sampai kapan? Sampai nanti masuk neraka mereka. Mereka tidak akan diam. Dan itu kehasatan, kedengkian. Kedengkian. Dan insya Allah ayat yang akan kita baca adalah termasuk tentang orang-orang Yahudi. Kita lanjutkan dari ayat sebelumnya. Dan sisihkan nanti waktu. Sisihkan sesuatu yang bisa kita berikan untuk orang-orang Palestina. Apa yang kita miliki nanti akan kita beri waktu untuk bisa membantu warga Palestina yang punya uang receh, uang tebel, uang gede juga nggak apa-apa. Paling tidak harus dengan doa nanti. Kita mendoakan setiap malam untuk warga Palestina. Akan tapi harus kita sadar juga bahwa musibah Palestina ternyata untuk mengangkat orang Palestina. Itu kelebihannya. Perbedaan musibah di Palestina dengan musibah di Indonesia Raya adalah musibah di Indonesia adalah musibah moral, kebejatan akhlak, dan musibah di Indonesia adalah merendahkan kita. Tapi musibah yang ada di Palestina adalah mengangkat warga Palestina. Ini kelebihannya. Setiap warga Palestina yang tertimpa musibah, apakah anaknya meninggal atau suaminya, adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di Indonesia sesaat anak bejat, ibunya masuk neraka bersama sang anak karena bapak ibunya salah mendidik anak. Kita harus paham makna ini. Kebejatan akhlak moral di negeri kita. Perzinahan, Allah, mabuk dan seterusnya. Kebusukan-kebusukan ada di negeri kita ini. Dan itu semua musibah merendahkan kita. Akan tapi ada musibah yang mengangkat derajat mereka. Orang Palestina mulia, wali-waliullah. Tadi 50.000 pejuang ternyata mereka menghafal Al-Quran. Kemuliaan diberikan oleh Allah untuk warga Palestina. Mari kita mulia bersama warga Palestina dengan mendengar peringatan Nabi, man lam yahtam bi amrul muslimina falaysa minna. Yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang tidak bisa berjuang bersama warga Palestina, akan tapi kita dicatat sebagai pejuang-pejuang yang di Palestina nanti, dengan doa yang kita panjatkan, dengan rezeki yang kita berikan, dan dengan terenyuh di hati kita di saat kita mengingat Palestina. Tapi kita sudah dibuat oleh media itu, dibuat kita itu kebal. Dahulu mungkin kita melihat korban di Palestina, kita akan marah gemeteran. Tapi setiap hari kita melihat di televisi, biasa. Kemarin lebih bagus, kemarin lebih serem lagi, kemarin lebih serem. Cuman begitu saja komentar kita. Tidak menghidupkan hati. Karena apa? Hati kita sudah mati. Mari kita masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha'u. Wala yudlamuna fatila. Ini tentang orang Yahudi. Tidakkah kau lihat mereka-mereka yang menganggap diri mereka adalah bersih, hebat, suci? Orang Yahudi itu mengatakan, aku adalah anak-anak Tuhan, Allah tidak akan menyiksaku nanti di akhirat. Kalau menyiksa hanya sebentar saja. Itu yang menjadikan kesombongan. Dan kalau orang Islam punya sifat seperti ini kayak orang Yahudi, yuzakkuna anfusahum, menganggap dirinya lebih, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi itu karena menganggap diri adalah anak-anak Tuhan dan orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan menurut mereka, sehingga sewenang-wenang muncul kedengkian di saat ada kemuliaan datang Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini walan tarda angkal Yahud, orang Yahudi tidak akan rela kecuali kita bareng sama mereka masuk neraka jahanam.
Allah yang akan mensucikan hamba-hambanya, Allah yang akan mengangkat derajatnya, bukan dirimu ngaku nahnu abnaullahi wa hibbahu. Mereka menganggap mereka manusia paling mulia, merasa paling bagus, sehingga kesombongan yang ada pada orang Yahudi inilah menjadikan mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW, biarpun mereka tahu Nabi Muhammad adalah benar. Karena orang Yahudi menanti kedatangan Nabi Muhammad, bahkan mereka sangat mengetahui Nabi Muhammad seperti seorang ibu mengetahui anaknya. Waka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.